Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Berkat izin dan ridhanya, pada hari yang penuh berkah ini, Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025, kita dapat melaksanakan kegiatan wisata edukatif dan silaturahmi bersama dalam suasana kebersamaan yang hangat dan penuh semangat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Matesi menuju pintu tol Karanganyar, menyusuri pagi yang tenang di tengah lanskap hijau. Selasa pagi, tanggal 10 Juni tahun 2025, udara sejuk khas pegunungan menyelimuti Kecamatan Matesi. Jam masih menunjukkan pukul 5.45 waktu Indonesia Barat ketika satu persatu anggota PGRI Ranting Desa Karangbangun mulai berdatangan ke lokasi parkir bus di pusat Kecamatan Matesi. Suasana riuh rendah dipenuhi canda dan sapa hangat antar sesama guru yang bersiap memulai perjalanan wisata edukatif ke Magelang. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, bus wisata Hanif mulai bergerak perlahan keluar dari kawasan parkir, mengawali perjalanan panjang namun penuh antusias. Pagi itu, cuaca cerah mendukung perjalanan. Kabut tipis masih menggantung di sela-sela pepohonan, menciptakan siluet halus pada lanskap Matesi yang dikelilingi perbukitan hijau. Bus melaju ke arah barat laut, meninggalkan pusat Matesi dan menuju kota Karanganyar melalui jalur selatan, rute yang relatif lebih sepi dan menyuguhkan pemandangan pedesaan yang autentik. Jalur ini melewati sisi timur Waduk Lalung, yang airnya memantulkan cahaya mentari pagi dengan tenang. Di sisi kanan, deretan pohon bambu dan pepohonan rindang membuat suasana makin teduh dan damai. Lalu lintas pagi itu terpantau cukup lancar. Beberapa kendaraan roda 2 dan mobil pribadi sesekali melintas, namun tidak menimbulkan kemacetan berarti. Sesampainya di Papahan, kehidupan pagi warga mulai terlihat. Pedagang sayur membuka lapak, anak-anak berseragam sekolah berjalan kaki di pinggir jalan, dan para petani mulai menuju sawah dengan alat pertanian di tangan. Bus kemudian melintasi kawasan Tasikmadu, yang dikenal dengan peninggalan sejarah pabrik gula Tasikmadu. Meskipun pabrik tampak sepi karena bukan musim giling, bangunan bergaya kolonial yang menjulang tetap menjadi pemandangan ikonik yang menarik perhatian peserta. Di sekitar kawasan ini, jalan sedikit lebih ramai dengan aktivitas pasar pagi dan kendaraan warga, namun tetap terkendali. Perjalanan berlanjut ke wilayah Kecamatan Kebakramat. Jalanan mulai melebar dan lebih modern, menunjukkan bahwa rombongan sudah semakin dekat dengan akses tol. Di kiri dan kanan, rumah-rumah modern berdiri berdampingan dengan sawah-sawah yang luas, memperlihatkan percampuran harmoni antara kehidupan urban dan pedesaan. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di pintu tol Karanganyar, yang menjadi titik masuk ke jalur tol Trans Jawa arah Yogyakarta. Perjalanan awal selama kurang lebih 1 jam ini terasa sangat menyenangkan berkat lalu lintas yang lancar, udara yang sejuk, serta lanskap Karanganyar yang menawarkan keindahan alami dan dinamika kehidupan masyarakat di pagi hari. Setelah melewati rute padat namun tertib dari Matesi hingga pintu tol Karanganyar, bus wisata rombongan PGRI Ranting Karangbangun memasuki jalur tol Trans Jawa arah Yogyakarta sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengan udara pagi yang masih segar dan matahari mulai meninggi, perjalanan pun berlanjut dengan nuansa yang lebih tenang dan nyaman. Di dalam bus, suasana penuh keceriaan. Beberapa peserta menyempatkan diri bercengkrama, ada yang berselawat ringan, memainkan musik dan berkaraoke, hingga sesekali terdengar tawa ringan mencairkan suasana. Tidak sedikit yang memilih menikmati pemandangan dari balik jendela, membiarkan mata dimanjakan oleh hamparan hijau dan barisan gunung yang membingkai horizon. Lajur tol yang dilintasi terbilang mulus dan bersih, dengan lalu lintas yang relatif lancar. Sesekali terlihat truk logistik dan kendaraan pribadi melintas, namun volume kendaraan cukup lengang sehingga laju bus bisa tetap stabil dan nyaman. Di sisi kiri dan kanan jalan tol, terbentang ladang-ladang hijau, kebun jagung, dan bukit-bukit kecil yang menambah ketenangan perjalanan. Menjelang mendekati area Yogyakarta-Magelang, kontur wilayah mulai menunjukkan perubahan. Tanah mulai lebih berbukit, dan langit tampak lebih cerah, seolah menyambut kedatangan rombongan ke wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya ini. Dari kejauhan, siluet Gunung Merapi mulai terlihat berdiri kokoh, memberikan nuansa khas Jawa Tengah yang agung dan menenangkan.
Bus sesekali melambat di beberapa titik rest area untuk mengecek kondisi kendaraan dan memberi waktu istirahat singkat bagi peserta. Namun secara keseluruhan, perjalanan melalui jalur tol ini berlangsung dengan sangat lancar, tertib, dan aman. Perjalanan melalui tol menjadi momen istirahat sejenak secara fisik, namun tetap menyenangkan secara batin. Anggota rombongan menikmati kenyamanan perjalanan sambil bersyukur atas cuaca yang bersahabat dan kelancaran lalu lintas. Banyak dari peserta yang mengabadikan pemandangan indah dari jendela bus dengan kamera ponsel mereka. Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bus keluar dari gerbang tol terakhir dan mulai memasuki wilayah Kabupaten Magelang. Jalan mulai menyempit dan berbelok-belok, khas kawasan pegunungan dan pedesaan Jawa. Suasana kembali menjadi lebih hidup ketika bus mulai mendekati kawasan wisata VW Safari Borobudur, menandai bahwa petualangan di alam dan budaya Magelang akan segera dimulai. Setelah pembagian kelompok dan pengarahan singkat, deretan mobil VW klasik mulai berderet rapi di pelataran, siap mengantar rombongan keluarga besar PGRI Ranting Karangbangun dalam sesi wisata yang tak biasa. Setiap mobil tampil mencolok dengan warna cerah dan gaya retro yang memikat, kuning ceria, merah menyala, hijau toska hingga biru laut, memberi nuansa nostalgia sekaligus semangat muda yang membara. Dengan semilir angin pagi Magelang yang sejuk dan langit biru bersih, satu persatu rombongan guru menaiki mobil VW terbuka. Suara klakson jadul bersahut-sahutan menambah kesan riang. Rute pun dimulai, melintasi jalan pedesaan yang menanjak perlahan, membelah kebun kopi dan ladang tembakau, hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah lapangan terbuka yang luas, berlatar langsung punggungan Gunung Merbabu dan Gunung Andong yang menjulang anggun di kejauhan. Disinilah momen keindahan tak hanya hadir secara visual, tetapi juga emosional. Para peserta turun dari mobil dengan penuh semangat. Kamera mulai bersiap, panitia memandu formasi barisan, membentangkan spanduk bertuliskan, wisata ceria, semangat membara, PGRI Karangbangun 2025, hingga berbaris membentuk lingkaran persatuan. Tawa bahagia, canda ringan, dan suara drone yang mengudara menjadi simfoni alam yang menyatu dengan hijaunya hamparan rumput dan siluet gunung di belakang. Fotografer profesional dan tim dokumentasi dengan sigap mengabadikan setiap pose, dari lompatan ceria, gaya formal berseragam PGRI, hingga pose santai berlatar mobil VW yang berjajar seperti pasukan nostalgia. Tak ketinggalan, video sinematik direkam dan mengabadikan perjalanan kecil menuju kebersamaan besar yang mengikat hati seluruh anggota keluarga PGRI Karangbangun. Saat itu, semua yang hadir seakan lupa akan penatnya rutinitas. Di hadapan lensa, mereka bukan hanya guru dan pendidik, tapi juga sahabat, keluarga, dan sesama pejuang ilmu yang tengah merayakan hidup. Momen ini bukan sekadar dokumentasi, melainkan kenangan yang akan terus hidup saat semangat pendidikan bersatu dengan indahnya alam, dan setiap tawa menjadi pengingat bahwa dalam kebersamaan, kebahagiaan itu nyata dan sederhana. Setelah menempuh perjalanan panjang yang menyenangkan dari Matesi hingga Magelang, rombongan PGRI Ranting Desa Karangbangun akhirnya tiba di titik yang paling ditunggu, VW Safari Tour Borobudur. Suasana langsung berubah penuh semangat ketika 5 unit mobil VW klasik atap terbuka yang sudah disiapkan berjejer rapi, siap mengantar 26 orang peserta dalam petualangan keliling pedesaan yang otentik dan edukatif. Deru mesin VW tua yang khas seolah membawa rombongan ke masa lalu. Dengan format duduk terbuka dan atap terbuka, para peserta bisa menikmati hembusan angin segar dan panorama alam secara langsung tanpa terhalang kaca. Mobil-mobil ini masing-masing dikemudikan oleh pemandu lokal yang ramah dan fasih menjelaskan potensi wisata desa.
Rombongan melaju pelan menyusuri jalan-jalan kecil perkampungan yang tenang, dikelilingi pohon kelapa tinggi menjulang, rumah-rumah joglo sederhana, serta kebun-kebun milik warga. Sepanjang perjalanan, suara burung, sapaan ramah penduduk, dan aroma khas pedesaan menghadirkan suasana nostalgia, seperti kembali ke kampung halaman di masa lalu. Tujuan utama perjalanan VW ini adalah mengunjungi Dusun Sendaren, Desa Karangrejo, Magelang, Jawa Tengah, sebuah kawasan yang kini menjadi salah satu destinasi wisata edukatif yang menarik dikunjungi. Di desa ini, terdapat sebuah pabrik pengolahan gula kelapa tradisional bernama Gubuk Kopi, yang telah menjadi magnet wisata berbasis kearifan lokal. Setibanya di lokasi, peserta disambut hangat oleh Agus Prayitno, pemilik Gubuk Kopi, yang dengan antusias menjelaskan proses pembuatan gula kelapa mulai dari penyadapan air manggar pohon kelapa, pemanasan perlahan di tungku kayu bakar, hingga menjadi gula kelapa murni yang siap dinikmati. Penjelasan beliau sangat komunikatif dan interaktif, menjadikan setiap peserta lebih memahami nilai budaya dan ekonomi dari proses tradisional tersebut. Sambil mendengarkan pemaparan, para guru disuguhi secangkir teh hangat yang dipadukan dengan potongan gula kelapa. Rasa manis alami gula kelapa yang khas, dipadukan dengan aroma teh poci, menghadirkan sensasi sederhana namun luar biasa, menjadi salah satu momen yang paling dikenang selama perjalanan. Tak hanya itu, peserta juga disuguhi kuliner khas desa seperti ketan bakar, jadah, getuk, dan klepon, yang semuanya disajikan di atas daun pisang. Hidangan ini semakin memperkuat kesan bahwa rombongan benar-benar sedang berada di lingkungan kampung jadul yang masih lestari. Rasanya seperti kembali ke masa kecil. Tradisi seperti ini langka dan sangat berharga. Kami jadi belajar banyak tentang kearifan lokal yang bisa diceritakan kembali di kelas, ujar ibu salah satu guru dari SD Karangbangun. Kombinasi antara petualangan dengan VW klasik, panorama desa yang asri, dan edukasi budaya yang mendalam menjadikan kunjungan ke Dusun Sendaren sebagai pengalaman yang tak hanya menyenangkan, tapi juga penuh nilai. Usai menikmati pengalaman berharga di Dusun Sendaren, Desa Karangrejo, perjalanan wisata edukatif rombongan PGRI Ranting Desa Karangbangun berlanjut menuju destinasi berikutnya yang tak kalah menarik.
Kali ini, destinasi berikutnya adalah Candi Pawon, sebuah peninggalan bersejarah yang terletak di Dusun Brojonalan, Kelurahan Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Perjalanan dengan mobil VW menuju Candi Pawon menjadi pengalaman yang tak kalah magis. Rute yang dilalui menyuguhkan pemandangan pedesaan yang asri, jalan-jalan kecil yang membelah sawah hijau, anak-anak desa melambaikan tangan menyambut iring-iringan mobil klasik yang melintas, hingga udara segar yang seakan menyatu dengan suara mesin VW yang khas. Deretan mobil VW berwarna cerah melaju pelan di bawah naungan pohon-pohon besar, seakan menembus lorong waktu dari masa kini menuju masa lalu yang syarat sejarah. Sesampainya di area Candi Pawon, para peserta turun dengan tertib. Candi kecil nan megah ini berdiri anggun di tengah halaman luas yang hijau. Latar pepohonan rindang dan langit biru menjadikan suasana terasa sejuk dan tenang. VW-VW pun diparkir berjajar, menciptakan pemandangan unik, perpaduan budaya klasik Indonesia dan nuansa retro Eropa yang menyatu dalam bingkai estetika wisata edukatif. Para guru dan peserta langsung mengabadikan momen. Beberapa berdiri di depan pintu candi sambil berpose dengan mobil VW sebagai latar, sementara yang lain mendengarkan penjelasan pemandu wisata mengenai sejarah dan filosofi Candi Pawon. Konon, candi ini dipercaya sebagai tempat penyimpanan abu Raja Indra dari dinasti Shailendra, dan menjadi simbol perjalanan spiritual menuju pencerahan. Tak hanya menjadi tempat berfoto, Candi Pawon juga menjadi ruang refleksi. Banyak guru duduk di bawah pohon, menunduk, merenung, merasakan kedalaman budaya dan spiritualitas yang terpancar dari bebatuan candi yang telah berusia ratusan tahun. Menyatukan VW dan Pawon seperti menggabungkan dua sejarah, teknologi masa lalu yang menghibur, dan kebijaksanaan leluhur yang menginspirasi. Dengan penuh syukur, rombongan kembali menaiki mobil VW untuk melanjutkan perjalanan. Namun, kesan dari Candi Pawon akan tetap melekat. Bukan sekadar wisata biasa, tapi perjalanan yang membuka cakrawala, bahwa pendidikan juga tentang menghargai sejarah, menghidupkan warisan, dan menjelajahi masa lalu dengan hati yang tercerahkan. Pawon Simbok, sebuah home industri kuliner tradisional yang telah dikenal sebagai salah satu sentra pengolahan makanan khas berbahan dasar singkong dan ketan di kawasan Magelang. Perjalanan dari Sendaren menuju Pawon Simbok kembali dilalui menggunakan mobil VW Safari, dengan rute menyusuri jalan pedesaan yang menenangkan. Di kanan kiri jalan, kembali tersaji pemandangan sawah menghijau, para petani yang sedang bekerja, serta rumah-rumah tradisional yang menciptakan suasana khas desa Jawa Tengah yang hangat dan bersahaja. Setibanya di Pawon Simbok, rombongan disambut dengan senyum ramah para ibu-ibu pengrajin, serta aroma harum dari olahan ketan yang baru keluar dari kukusan. Tempat ini tidak hanya menjadi dapur produksi, namun juga ruang edukasi dan wisata kuliner yang dikembangkan oleh warga sekitar secara mandiri. Bangunannya khas, dapur semi terbuka, tungku tradisional, dan rak-rak bambu tempat menyimpan berbagai jenis makanan olahan siap saji. Peserta langsung diajak melihat dari dekat proses pembuatan beragam kudapan khas Jawa yang berbahan dasar singkong, ketan, dan tepung ketan. Beberapa makanan yang dikenalkan antara lain, yangko, kue manis kenyal mirip mochi khas Jawa yang dibalut tepung dan diisi manisan kacang. Getuk lindri, olahan singkong berwarna-warni yang dicetak indah dan disajikan dengan taburan kelapa parut. Wajik ketan, manisan legit dari ketan dan gula kelapa. Ongol-ongol, camilan tradisional dari tepung singkong yang kenyal dan lembut. Serta lapis ketan pandan dan grontol jagung sebagai pelengkap. Yang menarik, di Pawon Simbok, para peserta tidak hanya menonton, tetapi diberi kesempatan mencoba langsung mengolah dan membentuk beberapa makanan tersebut, terutama yangko yang proses pembuatannya cukup unik dan membutuhkan kesabaran. Tawa dan antusiasme pun mewarnai dapur produksi, terutama ketika hasil buatan peserta dicicipi langsung. Sambil bersantai di pendapa yang sejuk dan rindang, peserta disuguhi minuman tradisional seperti teh rosella, wedang jahe, dan es tape ketan hijau. Sajian kuliner lokal ini bukan hanya menggugah selera, tapi juga memberi wawasan baru mengenai kekayaan pangan lokal yang masih lestari. Melihat langsung proses pembuatan makanan ini membuat kita lebih menghargai warisan kuliner nenek moyang kita. Ini bisa jadi materi praktik di sekolah, sekaligus bahan ajar kearifan lokal, ungkap salah satu peserta. Kunjungan ke Pawon Simbok menjadi penutup yang sempurna dari rangkaian wisata edukatif hari itu. Suasana kekeluargaan, kehangatan warga lokal, dan kenikmatan kuliner tradisional membuat tempat ini terasa seperti rumah kedua.
Tak heran, banyak peserta yang memborong oleh-oleh dari hasil produksi Pawon Simbok untuk dibawa pulang sebagai buah tangan bagi keluarga di rumah. Sebagai penutup dari rangkaian wisata budaya dan kebersamaan, rombongan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, Ranting Karangbangun, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, menikmati kehangatan sekaligus kesegaran alami di Tirta Sambara, sebuah kolam renang air hangat yang tersembunyi di lereng Gunung Sumbing, tepatnya di Dusun Asinan, Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Wisata ini menjadi titik akhir dari kegiatan tur edukatif yang diawali sejak pagi, mulai dari perjalanan dengan mobil VW keliling kota Magelang, berkunjung ke Gubuk Kopi Nusantara, situs Candi Pawon, hingga Pawon Simbok, sebelum akhirnya rombongan diarahkan menuju destinasi relaksasi alami yang menjadi kejutan terakhir dari panitia. Setelah santap siang bersama dan melaksanakan sholat jamak qashar zuhur dan asyar di area base camp VW, pukul 14 waktu Indonesia Barat rombongan menaiki kembali bus pariwisata Hanif yang sejak pagi setia mengantar perjalanan. Cuaca siang itu agak mendung, menambah nuansa syahdu saat bus melintasi jalan desa berkelok dengan pemandangan khas Magelang, sawah hijau membentang, ladang tembakau, dan hamparan pepohonan yang menyatu dengan perbukitan sejuk. Perjalanan menuju Tirta Sambara ini ibarat menembus sisi lain Magelang yang jarang dijamah wisatawan umum. Rasa lelah setelah beraktivitas seharian seolah lenyap digantikan suasana hangat penuh gelak tawa di dalam bus, yang dipenuhi para guru penuh semangat menikmati detik-detik terakhir kebersamaan. Sesampainya di lokasi, rombongan disambut udara sejuk pegunungan dan aroma khas tanah basah. Tirta Sambara bukan kolam renang buatan biasa, melainkan kolam air hangat alami yang bersumber langsung dari mata air di lereng Gunung Sumbing. Lingkungan di sekitarnya sangat asri, dikelilingi pohon-pohon rindang, aliran air jernih yang terus bergemercik, serta bangunan-bangunan kayu sederhana yang memperindah nuansa alam. Kolam renangnya terbagi menjadi beberapa zona, kolam dangkal yang aman untuk anak-anak dan kolam utama yang lebih dalam untuk dewasa. Selain itu, tersedia gazebo-gazebo, jembatan kayu, dan beberapa spot foto instagramable yang menarik perhatian peserta untuk berpose dan mengabadikan momen. Tanpa membuang waktu, sebagian besar peserta segera mengganti pakaian dan menceburkan diri ke dalam air hangat yang menyegarkan. Para guru terlihat riang bermain air, sementara guru-guru lainnya berendam santai sambil berbincang santai di tepian kolam. Di sisi kolam, suasana tak kalah ramai. Beberapa guru yang tidak berenang memilih duduk bersantai di gazebo, menikmati panorama alam sambil berbagi cerita dan gelak tawa. Kegiatan berenang ini tak hanya menjadi pelepas lelah, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari kebersamaan dan relaksasi sosial. Menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, rombongan perlahan mulai bersiap untuk kembali ke Matesi. Meskipun tubuh mulai lelah, wajah-wajah mereka justru memancarkan keceriaan dan ketulusan. Di dalam bus, cerita demi cerita tentang perjalanan hari itu terus bergulir. Ada yang tertawa membahas gaya foto VW tadi pagi, ada yang memuji sensasi di Tirta Sambara, dan tak sedikit yang mengunggah momen hari ini ke media sosial pribadi. Kegiatan wisata ini tak hanya menyegarkan fisik, tetapi juga merekatkan hubungan antar anggota PGRI, membangkitkan semangat kebersamaan, dan memperkuat ikatan sosial.